Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika Sari, NIM terakhir 1212 dari kelompok 1 PTUC. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi ternak unggas. Materi yang digunakan pada saat praktikum yaitu ayam jantan, ayam betina, plastik, kemudian ada pisau dan gunting, sarung tangan lateks, dan jas lab. Berikut adalah organ pencernaan pada ternak unggas. Pakan yang dimakan menggunakan paruh akan masuk ke dalam esofagus. Setelah masuk ke esofagus akan berlanjut ke crop atau tembolok, lalu masuk ke proventriculus dan menuju preventriculus atau kizat atau ampela dan terjadi peremasan makanan. Setelah itu menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi banyak sekali penyerapan yang ada percabangan usus atau sekum. Setelah itu pakan akan masuk ke usus besar. Nah, setelah itu lanjut ke kloaka. Di kloaka ini tempat pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh ayam. Berikut adalah organ respirasi atau organ pernapasan pada ternak unggas. Organ respirasi yang pertama yaitu ada hidung sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dari luar tubuh ayam. Yang kedua yaitu ada laring. Terdapat katup udara yang disebut dengan epiglotis. Di epiglotis ini akan membuka dan menutup pada saat ayam bernapas dan membawa udara ke trakea. Nah, di trakea ini itu terdapat tabung atau pipa udara yang tersusun atas rangkaian cincin tulang rawan yang ditumbuhi oleh bulu-bulu atau silia dan terjadi jalur udara ke paru-paru. Kemudian ada percabangan dari trakea itu bronkus. Di bronkus ini terjadi penyaringan terakhir dan memisahkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya yaitu ada bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Selanjutnya yaitu ada paru-paru. Di sini ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdapat 3 gelambir dan paru-paru kiri terdapat 2 gelambir. Nah, di paru-paru ini terdapat seperti gelembung-gelembung udara yang disebut dengan alveolus yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu organ reproduksi unggas jantan terdiri dari sepasang testis sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Selanjutnya yaitu epididymis sebagai tempat pematangan spermatozoa, kemudian vas deferens sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan, kemudian ada kloaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi unggas betina. Organ yang pertama yaitu ovarium, berbentuk seperti buah anggur dan berfungsi sebagai tempat sintesis hormon, perkembangan dan pemasakan folikel. Yang kedua yaitu oviduct,
Terdapat 3 bagian, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Oviduct ini berfungsi sebagai tempat penangkapan kuning telur dan penampungan sperma. Organ selanjutnya yaitu uterus, sebagai tempat pembentukan cangkang telur. Organ selanjutnya yaitu vagina, sebagai tempat terjadinya deposit semen saat perkawinan. Dan bagian terakhir yaitu kloaka, berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur. Berikut adalah organ ekskresi pada ternak ayam. Organ ekskresi pada ternak ayam terdapat sepasang ginjal. Nah, di ginjal ini terdapat 3 tahapan pembuatan urin, yaitu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Setelah urin terbentuk, akan dilanjutkan ke ureter. Nah, karena ayam tidak mempunyai kantung kemih, maka urin akan masuk ke dalam kloaka pada bagian urotium dan dikeluarkan oleh ayam. Baik teman-teman, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang anatomi organ ternak unggas dan fisiologisnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyakit yang biasanya menyerang pada ternak unggas. Nah, biasanya penyakit yang menyerang ternak unggas itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada penyakit viral yang disebabkan oleh virus. Yang kedua ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang ketiga ada penyakit mikal atau penyakit yang disebabkan oleh jamur, dan yang terakhir ada penyakit yang disebabkan oleh parasit. Nah, untuk yang pertama itu ada penyakit ND atau Newcastle disease, atau yang biasanya disebut dengan penyakit tetelo. Nah, penyakit tetelo atau ND ini disebabkan oleh paramiso. Nah, kemudian biasanya penyakit ND ini itu menyerang pada organ pencernaan, pernapasan, dan syaraf yang dapat meningkatkan angka mortalitas pada suatu peternakan. Biasanya penyakit NCD atau ND ini biasanya itu ditandai dengan pembengkakan pada kelopak mata. Yang kedua itu biasanya terjadi pendarahan pada sekum basil. Kemudian terdapat bintik-bintik merah yang ada di proventriculus. Nah, berikutnya yaitu ada penyakit IBD atau inbursal disease atau penyakit Gumboro. Nah, penyakit Gumboro ini disebabkan oleh virus Birnavirus atau Birnaviridae. Nah, penyakit ini mempunyai gejala yaitu ayam lesu, mengantuk, nafsu makan turun, ngorok, diare, dan bulu kusut, serta terdapat kotoran yang menempel di sekitar dubur berwarna putih kental bercampur dengan asam urat. Kemudian bagian tersebut suka dipatuti oleh ayam sehingga tertimbul pendarahan. Nah, untuk pencegahannya itu dapat memberikan vaksin, kemudian meningkatkan biosecurity, dan memberikan vitamin. Penyakit yang ketiga yaitu ada penyakit AI atau avian influenza, atau biasanya disebut dengan penyakit flu burung. Nah, penyakit flu burung ini disebabkan oleh virus avian influenza. Biasanya ternak yang mengalami penyakit influenza ini tanda-tandanya itu penurunan nafsu makan, penurunan produksi telur, sesak nafas, kemudian ada batuk, kemudian terjadi diare, dan pembengkakan pada area muka dan kaki. Nah, untuk pencegahannya bisa dengan melakukan atau pemberian vaksin dan pemberian multivitamin dan pakan yang bergizi. Penyakit berikutnya yaitu ada penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Nah, untuk gejala yang sering timbul penyakit CRD itu pada ayam umur muda atau DOJ itu sering terlihat gejala sakit pernapasan, menggigil, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan serta peningkatan rasio konversi langsung. Nah, untuk anak ayam itu lebih sering terlihat bergerombol di dekat pemanas brooder. Pada ayam dewasa itu kadang-kadang terlihat ingus keluar dari hidung dan air mata.
kemudian sulit bernapas, ngorok, dan bersin. Nah, untuk pencegahannya itu dapat dengan memberikan vaksin, kemudian kurangi kejadian stres pada ayam, kemudian perhatikan kondisi kebersihan air minum, sumber maupun penampungannya. Kemudian secara berkala diberikan pencegahan dengan antibiotik lewat air minum, kemudian tempat minumnya itu dicuci secara rutin. Nah, untuk pengobatannya pada kondisi awal serangan masih bisa diberikan antibiotik seperti furosolidon, ampicillin, dan lain-lain. Tetapi apabila sudah kronis dan berkomplikasi sangat sulit untuk diobati. Kemudian pertimbangan pengobatan apabila ayam sudah bisa dijual. Ini yaitu kita harus mempertimbangkan pengobatan apabila ayam sudah bisa dijual. Kemudian kita memberikan disinfektan pada saluran minum. Bisa diberikan kaporit. Sekian dari penjelasan tentang